Bapak Ibu, kita masuk di dalam ungkapan situasi. Persekutuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, saya ulangi, persekutuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hal bersekutu, persatuan atau perhimpunan. Persekutuan juga dapat dimaknai ikatan atau persekutuan orang-orang yang memiliki suatu kepentingan yang sama, misalnya dalam hal berjemaat. Jangan jauh dari persekutuan dengan Tuhan dapat dimaknai jangan renggang atau jangan berjarak jauh dengan persatuan, perhimpunan, atau ikatan orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Atau jangan kurang akrab atau kurang intim dengan jemaat orang percaya atau jemaat orang-orang kudus. Apabila pernyataan yang bersifat larangan itu kita jadikan pernyataan yang positif, maka kita dapat memaknainya dekat-dekatlah pada persekutuan dengan Tuhan. Intimlah dengan Allah atau akrablah dengan Tuhan. Sekaligus dekat, akrab, dan intimlah dengan jemaat Allah. Untuk pertumbuhan iman orang percaya, hal intim dan akrab dengan Tuhan sangat penting. Sebab dengan akrab dan intim dengan Tuhan, iman seseorang akan semakin kuat dan tahan uji. Oleh karena itu, jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan, supaya kita tetap setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita angkat pujian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and of escape the tempter's snare, might I return, sweet hour of prayer. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang dalam hadirat-Mu pada kesempatan malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga sektor pelayanan 11 GPB Jatipot.
Kiranya Tuhan boleh pimpin tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Teristimewa kepada pelayan firman, Bapak Diaken Gary Pemantau, agar boleh menyampaikan isi hati Tuhan, dan kami boleh mendengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, tidak dipermalukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bersama dengan pelayan firman. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah, jiwaku haus kepada Allah. kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah Air mataku menjadi makananku. siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allah? inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan. Dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu. Bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Silakan duduk, kita angkat pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, jemaat-Mu sektor pelayanan 11 boleh bersama untuk beribadah rumah tangga Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan mengabarkan dan menyiarkan kebenaran yang berasal daripada-Mu. Kiranya Kau memberkati jemaat-Mu, agar kiranya jemaat-Mu dapat mengerti dan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya.
Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14 yang mengatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahulah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur patut kita naikkan kepada Allah Bapa karena di dalam segala keterbatasan ruang lingkup yang terjadi selama periode pandemi ini sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk kita bersama dapat beribadah rumah tangga pada malam hari ini.
Perikop kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 7 sampai 14 yang sudah kita baca bersama, dan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kitab Keluaran ini berisi tentang kisah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dan juga tindakan Tuhan Allah yang menuntun dan menyertai bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tuhan Allah tidak hanya membebaskan dan menyertai, tetapi Ia juga membina, menata, dan mengarahkan bangsa Israel untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, baik secara pribadi atau personal, atau bersama-sama dengan orang lain. Dengan maksud inilah Allah melalui hamba-Nya, Musa, menyampaikan sejumlah ketentuan atau peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan Allah, baik secara melalui ibadah maupun dengan sesama. Dan untuk melengkapi pemahaman kita secara menyeluruh, pada malam hari ini kita juga dapat melihat berdasarkan urutan peristiwa yang terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dari kitab Keluaran 32 sampai 34 yang secara umum menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai. Pada pasal 32 bercerita tentang bangsa Israel yang jatuh dalam dosa yang sangat berat, sehingga Tuhan begitu murka dan marah terhadap bangsa Israel dan bermaksud untuk membinasakan mereka. Dan bangsa Israel tanpa sepengetahuan Musa yang pada saat itu tidak bersama dengan mereka, melainkan sedang menghadap kepada Tuhan di atas Gunung Sinai. Mereka, bangsa Israel, membuat anak lembu dari emas untuk menyembah, menggantikan Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Dan pada pasal 33 bercerita tentang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dalam melanjutkan perjalanan, yaitu melalui perantara malaikat yang Bapak Ibu dapat lihat dari ayat 1 sampai 6, dan secara khusus yang ada di perikop kita pada malam hari ini, yaitu hubungan yang sangat akrab ataupun intim antara Tuhan dengan Musa. Itu terdapat di ayat 7 sampai 23. Dan pada pasal 24 itu bercerita tentang perjanjian Tuhan yang dibaharui atas dasar kasih karunia Tuhan serta tanggung jawab dan kewajiban umat bangsa Israel. Bapak Ibu, di dalam perikop malam hari ini ada beberapa poin penting yang saya coba lihat, yaitu di ayat 7, Bapak Ibu, tercantum di dalam Alkitab kemah. Musa mendirikan kemah yang letaknya di luar dari perkemahan bangsa Israel. Karena apa? Musa membuatnya sangat jauh dari lingkungan perkemahan bangsa Israel, karena Musa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh
Dan orang-orang yang mencari Tuhan, dia yang akan datang ke kemah tersebut. Kemah tersebut diberi nama kemah pertemuan. Tujuannya dari Musa yaitu seperti tadi, mendirikan kemah bagi tempat orang Israel yang mencari Tuhan, agar mereka dapat datang langsung ke kemah pertemuan tersebut untuk mencari Tuhan yang secara sungguh-sungguh apabila mereka ada kesulitan ataupun mereka dalam ada situasi yang sangat tidak mengenakan, mereka baiknya datang ke kemah pertemuan itu seperti yang sudah diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah membuat dosa, inisiatif tersebut Musa lakukan agar umat Tuhan, umat pilihan Tuhan itu lebih dekat kepada Tuhan melalui pertemuan secara langsung kepada Tuhan. Dan kita juga lihat secara konteksnya mencari Tuhan di sini tidak dalam arti ibadah kita seperti rutinitas atau ritual secara umum, seperti penyembahan atau persembahan korban, tetapi dalam konteks di mana umat merindukan dan membutuhkan nasihat, ataupun ada pergumulan yang terjadi di umat Israel. Umat dapat langsung datang ke kemah pertemuan tersebut melalui perantara Musa dan Yosua. Dan Tuhan akan hadir dan berbicara langsung kepada umat. Dari ayat 7 ini, Bapak Ibu, kita dapat melihat perbuatan atau inisiatif dari Musa yang mengingatkan kita kembali dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan, ataupun cobaan. Kita sebagai umat memerlukan waktu ataupun saat teduh agar kita dapat berkomunikasi langsung yang intens dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan umat ataupun anak-anaknya yang datang secara sungguh-sungguh. Sehingga dengan pertemuan atau hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan, kita tidak jatuh dalam kesesatan. Banyak manusia saat sekarang ini yang mengandalkan diri sendiri ataupun kuasa-kuasa lain melalui perantara manusia yang tapi itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Itu yang harus kita ingat kembali, sejatuh apapun kita dalam kehidupan ini, kita tidak dibiarkan Tuhan untuk sendiri, melainkan kita harus mencari Tuhan dengan datang secara sungguh-sungguh, sehingga kita dapat berkomunikasi langsung kepada Tuhan, kita dapat memperoleh nasihat, baik bimbingan, dan juga jawaban dari persoalan hidup yang akan membawa damai sejahtera bagi anak-anaknya. Dan pada zaman Musa juga disebut dengan kemah pertemuan, tetapi pada saat ini bisa disebutkan kemah pertemuan itu adalah gereja. Gereja sebagai tempat pertemuan atau persekutuan antara Tuhan dan umat. Terkait saat ini juga Bapak Ibu mengetahui kurang lebih sudah 2 tahun lamanya kita masuk dalam periode pandemi ini, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menghambat laju penyebaran COVID, untuk ibadah di gereja itu diminimalisir sehingga tidak terjadi penyebaran yang lebih lanjut. Dan melalui gereja tersebut, gereja juga hadir melalui jemaat masing-masing, dan ibadah ataupun ibadah hari Minggu atau ibadah keluarga, ibadah lain dapat berjalan
walaupun secara melalui Zoom ini seperti saat sekarang ini. Dan Bapak Ibu, apabila gereja tidak dapat kita akses, tapi kita diingatkan kembali bahwa kemah pertemuan paling utama, paling awal, paling dasar, yaitu adalah hubungan kita dari keluarga dengan Tuhan. Karena dari keluarga kita masing-masing, kita dapat membangun kemah pertemuan tersebut, sehingga umat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, dapat membangun kualitas atau hubungan yang akrab dengan Tuhan bersama kaum keluarga, baik kita sebagai pemimpin keluarga ataupun kita sebagai anggota keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sorotan saya pada malam hari ini juga terdapat di ayat 8-11. Kita bisa membacanya. Di sini kita bisa melihat Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel. Dia menunjukkan kepada umat Israel tujuan dari didirikan kemah pertemuan tersebut, yaitu seperti saya sampaikan tadi di awal, untuk jemaat atau umat Tuhan mencari Tuhan dan meminta nasihat langsung. Musa juga menunjukkan kepada umat sebagai seorang pemimpin, dia selalu datang atau dia selalu hadir ke kemah pertemuan tersebut. Di situ Musa menunjukkan kepemimpinannya apabila dia ada kesulitan atau dia ada kebimbangan, meminta nasihat, dia akan datang berbicara dengan Tuhan di kemah tersebut. Dan seperti kita ketahui juga, Musa terbebankan akan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam memimpin bangsa Israel, yang kita ketahui begitu banyak tantangan ataupun cobaan yang ada dalam memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu, Musa membutuhkan dukungan dan bimbingan dari Tuhan dalam mengambil keputusan yang bijaksana ataupun keputusan yang baik. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel juga sangat menyadari bahwa ia hanya manusia biasa dan ia membutuhkan pertolongan langsung yang berasal dari Tuhan. Sikap iman seperti Musa yang seharusnya ada pada kita saat ini sebagai umat Tuhan, dan kita harus dapat menunjukkan sebagai orang percaya, sikap iman yang dimiliki Musa itu akan tercermin bagi kita umat saat ini. Siapapun kita dalam kehidupan nyata saat ini, kita sangat memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri, mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, baik kekuatan finansial, mengandalkan kekuatan kesehatan, ataupun posisi jabatan, itu tidak bisa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita ada di posisi saat ini karena yakin percaya itu Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, ketika kita mempunyai hati yang sangat tulus dan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam diri kita, sehingga kita dapat mencerminkan apa yang Tuhan mau bagi anak-anaknya. Dan Bapak Ibu, pada zaman Musa, kehadiran Tuhan itu dapat ditunjukkan dengan adanya tiang awan. Tiang awan yang selalu melindungi atau memberi arah kepada umat Israel. Dan itu Tuhan hadir
nyata di dalam kehidupan bangsa Israel ketika Musa masuk ke dalam kemah tersebut untuk mengutarakan atau membicarakan sesuatu kepada Tuhan. Tiang awan itu ada di pintu kemah tersebut, sehingga bangsa Israel saat itu melihat langsung kehadiran Tuhan. Dengan spontanitas mereka merasakan kehadiran Tuhan di kemah tersebut dan mereka langsung sujud menyembah. Tindakan tersebut menunjukkan rasa hormat yang sangat kepada Musa, terutama kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Sujud menyembah di sini bukan hanya gestur atau bentuk posisi tubuh yang merendah, tetapi juga hati dan jiwa kita yang terutama. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kehadiran Tuhan juga tidak akan kita rasakan ataupun kita dapatkan apabila hati ataupun sikap kita yang sombong ataupun sikap kita yang tidak rendah hati atau apapun itu yang tidak menyenangkan di hati Tuhan, kita tidak akan merasakan adanya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk yang ayat 11 sampai 12, Bapak Ibu bisa lihat juga. Di sini kita bisa melihat adanya suatu relasi hubungan yang sangat akrab atau yang sangat intim antara Tuhan dengan Musa. Hubungan yang terjalin seperti itu tidak serta-merta akan timbul di dalam Musa apabila Musa tidak mempercayai atau Musa tidak mengandalkan Tuhan. Musa selalu merendahkan diri, Musa selalu mencari Tuhan, sehingga Tuhan selalu menjawab Musa melalui kehadiran Tuhan. Seperti inilah yang kita bisa lihat hubungan Musa dengan Tuhan mirip seperti hubungan teman dekat ataupun orang tua dan anak. Disitulah yang Tuhan mau, bahwa hubungan yang akrab dan intim itu yang Tuhan mau bagi umatnya. Sehingga dalam kehidupan ini juga kita bisa melakukan hal yang sama dengan Musa, di mana saat kita membutuhkan Tuhan, kita dalam pergumulan, tantangan, atau cobaan seberat apapun, kita harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan nasihat ataupun bimbingan melalui cara-caranya yang ajaib. Dan dipastikan juga bahwa apabila kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan itu tidak jauh dari kita. Ia ada dan berada di dalam hati kita, dan Dia juga selalu menjawab melalui cara-caranya, sehingga apa yang umat ataupun anak-anaknya butuhkan, Dia akan menjawabnya melalui caranya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita juga dapat melihat dan kita dapat menjalankan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus membiasakan diri untuk bersaat teduh ataupun mencari Tuhan. Sebab dengan cara seperti itu, Tuhan akan menjawab kebutuhan Bapak Ibu, baik dalam tantangan, cobaan, dan kehidupan yang akan kita lalui masa depan. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta kita. Dan Bapak Ibu juga boleh lihat di ayat 13 sampai 14.
Di situ Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk mereka berangkat ke negeri yang sudah dijanjikannya. Musa tidak serta-merta juga pada saat itu langsung berangkat bersama bangsa Israel, melainkan Musa memohon berbicara kepada Tuhan untuk berkenan menunjukkan kehendaknya dan memohon belas kasihan untuk umatnya. Musa melakukan ini karena Musa tahu Tuhan memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan umatnya menuju tanah perjanjian. Musa juga mengenal perilaku bangsa Israel, dan Musa mengetahui akan sangat sulit perjalanan melalui padang gurun tersebut tanpa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, dengan secara terbuka, Musa berbicara, Musa memohon kepada Tuhan untuk menyertai Musa beserta seluruh umat Israel. Tuhan sebagai yang Maha Tahu dan Maha Pengasih juga, Tuhan berkenan untuk membimbing dan menyertai perjalanan Musa dan bangsa Israel. Di sini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Musa sangat mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri ataupun kepintaran diri sendiri. Dia juga merasa rendah hati, rendah di bawah Tuhan, karena dia adalah utusan Tuhan, sehingga dia meminta petunjuk ataupun ujangan yang baik agar dia dapat yakin dan percaya Tuhan akan menyertai perjalanan bangsa Israel beserta dengan Musa menuju tanah perjanjian. Tapi Bapak Ibu, di sini juga kembali lagi kita diingatkan kembali bahwa kita sampai detik ini, sampai kapanpun kita akan memerlukan Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini yang cukup beragam masalah yang terjadi di keluarga masing-masing ataupun di tempat pekerjaan kita, dimanapun tempat kita berada, ditempatkan, diposisikan, kita tidak dapat berdiri sendiri karena Tuhan tidak akan membantu atau Tuhan tidak akan hadir bagi anak-anaknya yang tidak mencari akan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kehidupan ini kita memerlukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga, kita meneladani kisah Musa pada perikop malam hari ini, yaitu sikap iman yang selalu mengandalkan dan memerlukan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan terutama Bapak Ibu, adanya hubungan atau relasi yang sangat erat dan akrab antara kita, umatnya, dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mendasar bagi kita orang percaya. Dan juga persekutuan yang dihadirkan di keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu bisa hadirkan pertemuan-pertemuan dengan Tuhan yang intim, yang akrab, melalui ibadah keluarga, ataupun doa bersama, saat teduh bersama keluarga, itu kita biasakan dan tetap kita jalani sampai Tuhan akan menyertai kehidupan kita, baik kita sebagai kepala rumah tangga, anggota keluarga, saudara bersaudara, ataupun kaum keluarga,
kita harus mengandalkan Tuhan dan melakukan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kebenaran firman pada malam hari ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bagi kita orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. I must have the Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall fear no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, ataupun di mana kami juga ditempati. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, selalu mencari akan Engkau Tuhan, selalu berbicara langsung kepadamu, seperti Musa yang selalu mencari Engkau dan selalu berbicara dengan Engkau Tuhan. Tuhan, di dalam doa syafaat ini, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden, staf menteri, kabinetnya, sampai ke tingkat paling bawah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang Kau hadirkan buat kami, agar kiranya bangsa ini boleh menjadi kuat di dalam iman Tuhan, dan bangsa ini boleh juga menjadi saluran berkat bagi warga Indonesia yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sam Karinda sebagai KMJ dan Ibu Pendeta Ampriana Nguru sebagai pendeta jemaat, beserta para pendeta, Bapak Pendeta Suripati dan Ibu Pendeta Bogar Siwi. Kami juga berdoa untuk para presbiter, para penatua, dan para diaken. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami senantiasa setia dalam melayani Engkau Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, baik
dalam ibadah-ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat dengan tulus menjalankan tugas dan panggilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk ke-6 PLK, komisi-komisi, serta karyawan kantor. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, unit-unit ini Tuhan, yang menjalankan kegiatan, baik dalam kegiatan ibadah, ataupun rencana-rencana, program kerja, ataupun kegiatan hari lepas hari dari Jemaat Jatipon. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk presbiter sektor 11 Tuhan yang ada saat ini, baik dari dari Korsek maupun dari Penatua dan Diaken yang boleh hadir di ibadah malam hari ini, ataupun yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka Tuhan, agar pelayanan mereka boleh membawa harum nama-Mu Tuhan. Pelayanan yang tulus yang mereka berikan, kiranya Engkau berkati para presbiter sektor 11. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk keluarga para presbiter yang mensupport pelayanan dari presbiter sektor 11. Tuhan, kami juga untuk para orang tua kami Tuhan, opa oma ataupun lansia yang ada di sektor pelayanan 11. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan di masa tua mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka. Jangan Engkau tinggalkan mereka sendiri Tuhan, karena kami yakin percaya Engkau hadir di dalam hati mereka. Engkau berkati juga Tuhan untuk para yatim piatu ataupun janda yang ada di sektor pelayanan. Kiranya Engkau mau berkati mereka Tuhan, Engkau mau menyertai dan menjaga mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau mau cukupkan akan segala kebutuhan mereka Tuhan, melalui cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat sektor pelayanan 11 yang saat sekarang dalam kelemahan tubuh ataupun terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau mau berkati Tuhan, Engkau mau angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai akan segala tindakan medis, baik dari dokter, perawat, atau obat-obatan, dan terutama kaum keluarga Tuhan yang menyertai mereka dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Mamuko, Ibu Leli Ludang, Bapak Jeski Koyongian, dan Ibu Dince yang pada minggu depan Tuhan, dia akan menjalani operasi mata. Kiranya Engkau memberkati Tuhan akan anak-anak-Mu ini Tuhan, karena anak-anak-Mu ini akan berseru hanya kepada-Mu Tuhan, meminta pertolongan dan kesembuhan yang berasal dari saja Tuhan, dan mereka mengandalkan Engkau di dalam proses operasi nanti Tuhan. Tuhan, di dalam doa ini kami mau serahkan segala sesuatunya Tuhan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. berilah Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan dan ampunilah akan kesalahan kami seperti memberi kami dari orang yang salah kami kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat.
Umat Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan ke hadapan-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan wujud hormat kami bagi-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa yang baik, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga. Di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh diberkati untuk menjadi kekuatan di dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, tidak dipermalukan. Dan bagi tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan boleh memberkati berlipat kali ganda, sehingga mereka pun boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
umat yang dikasihi Allah, pergilah, mari kita jalani kehidupan ini dalam persekutuan yang manis dan mesra dengan Tuhan, Allah dan sesama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh dunia melalui kehidupan persekutuan kita. Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. And He leads me follow on, walking in His footsteps till the crown be won. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih Bapak Gary Pemantau atas Kasih. firman yang disampaikan. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Geri. Sama-sama. Tuhan berkati. Sehat semua. Sehat semua. Berdoa di Ini mana Kakak Stefan? kita masuk klik di doa konsistori, tapi untuk yang bisa keluar masuk ya. Jangan Pak keluar dulu Agus, ya. Ya, Jangan Pak keluar Agus dulu. jangan dulu deh. Nanti nggak bisa balik. Apa di sini aja? Apa mau di sini? Ya, Ya. boleh. Iya, jangan keluar masuk, Le. Ya, di sini aja ya. Ya. Oke, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ibadah rumah tangga pada malam hari ini untuk sektor pelayanan 11 dari GPB Jatipon boleh berjalan dengan tidak kurang suatu apapun, di mana Engkau boleh mengurapi hamba-Mu Bapak Yaken Gary Pemantau sehingga ia boleh menyampaikan firman Tuhan.
dan boleh kami dengarkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon berkat daripadamu agar kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati Bapak Gary Pumantau di dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarga, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya dan juga di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan boleh menambahkan berkat dan kasih karunia-Mu sehingga ia boleh senantiasa takut akan Tuhan dan nama Tuhan boleh senantiasa dimuliakan di dalam setiap gerak dan langkahnya. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya Ayo, foto dulu. Bapak Ibu kita foto. Buka dulu kameranya semua. Ayo Lani. Togi. Belum, Tari. belum. Ayo. Maju ya. Kak, kameranya tuh ada yang belum buka. Nih, Bisa satu saya. Ayo. Lani. Tony. Sudah. Tony mana nih? Tony habis baterai. Oh, habis baterai. Ada kok. Ada Ada. kan itu? Oh, boleh. No? Ayo Ayo. kameranya. Astaga, malu-malu dia. Sudah itu kenapa? Tante Ayo Ita. Kak Luis. Tante Ita, mana nih Tante Ita? Tante Ita, iya. Kenapa? Sudah, ayo. Kelihatan mama ya. Ayo satu. Togi kameranya. Nggak bisa Pak. Udah oke. Satu, dua, cik. Lagi. Oke, sekali lagi Kakak Luis. Gaya bebas. Satu, dua, cik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak semuanya. Ibu, Sudah sehat-sehat. hadir di Terima sini. Selamat malam. Selamat Om Hans, malam, terima Om Hans, kasih sehat-sehat Om ya. Hans. Tuhan, hari ini yang Terima hadir kasih, Pak 20 Geri. orang. Ya, Bu Ada berapa Korsek. orang? Terima kasih ke Pak Geri. Ya, Bu Korsek. Ini kita balik ke breakout ya? Atau langsung Langsung live, live. Kak Steven? Langsung live. Kalau mau pulang, silakan pulang. Tidak Ngusir diantar. ini. Pulang ke kamar masing-masing. Yang masih Baik. mau ngerumpi, silakan. Baik, saya Boleh song Tuhan. ngerumpi. Saya belum bisa mematikan link Zoom-nya karena masih ada yang ibadah. Baik. Ya, oh. Izin duluan Bapak Ibu. Ya, mari. terima kasih Pak Dadah, Geri. dadah. Tuhan berkati. Salam buat Sama-sama. Bu Lea. Bu Lea. Ya, Yang Mon. hadir berapa orang? 20. Puji Tuhan. Halo. Bapak apa Ibu, kabar? nanti minggu Terima depan kasih. kita tidak ada ibadah sektor, tapi ada ibadah di gereja gabungan. Gereja gabungan. Ya, Ibadah penutupan. ya, Pada tahun. penutupan. Itu aja. Dan juga semoga di sektor 11 nanti ada perayaan Natal nih, pada hadir ya semuanya. Bapak Ibu Ya. semua yang ada di Tadi kan Zoom. udah ada tuh trailernya tuh. Nanti dikirim lagi deh. Oh, videonya. keren banget tuh. Makanya aku gini nih. Kurang lama. Kurang lama ya. Kurang lama itu, Say. Cepet Ntar- banget. ntar Bisa ditambahin. diedit. Masih bisa diedit. Tinggal mau ditambahin apa itu. Ya, Soalnya kita juga ibadah terlambat lagi, kok lama lagi, buset sampai jam berapa? Nanti ya. diperpanjang sedikit, Bapak Lea. Ibu, Dince, hadir ya nanti. Tanggal 4. Semua, Ya. semua. 4, Pak Komplit Togi. sama Yandi. Iya, Yandi. Nanti dikasih undangannya ya. Ya. Nanti